Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Tidak ada yang mampu menghalangi tuntutan keadilan. Itu hal kecil lah. Terkait Saya kerja aja. Ya. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Salam sejahtera, salam santun kami, salam hormat kami kepada guru-guru, sahabat-sahabat spiritualis sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyempatkan kembali untuk membuat konten di channel kami untuk memberikan informasi-informasi serta edukasi terkait kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Selawat berserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih mendukung channel ini. Kami selalu doakan semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga dengan adanya channel ini bisa menjadikan ukhuwah Islamiyah, bisa menjadikan tali persaudaraan, bisa menjadikan tali persatuan, karena kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Republik Indonesia. Ayo kita sama-sama bersatu tanpa melihat golongan manapun, karena pada hakikatnya kita adalah saudara. Jadi mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa menyatukan kita semua, bisa meredam ego suku, ego golongan, dan ego apapun, sehingga kita sebagai manusia hanya taat dan patuh kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat-sahabat semua, di konten kali ini kami menyampaikan pesan dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kami, yaitu Anak Batin. Lantas pesan apa yang disampaikan kepada beliau, kepada kami, sehingga kami akan menyampaikan kembali kepada sahabat-sahabat semua. Nah, pesan dari beliau adalah beliau mengajak kepada sahabat-sahabat semua, khusus para spiritualis yang memang saat ini masih banyak bersembunyi, masih banyak terbelenggu dengan keadaan, terbelenggu dengan keilmuannya, terbelenggu dengan kesaktiannya, terbelenggu dengan ego hawa nafsunya. Nah, sahabat-sahabat semua, yang menjadi pertanyaan adalah ketika berbicara bangsa, ketika berbicara Nusantara atau Republik Indonesia, berarti berbicara hati, berbicara pemikiran, berbicara ucapan, dan berbicara perbuatan. Sesuatu yang dilihat oleh mata zahir, sahabat-sahabat semua. Namun ketika kita berbicara mimpi, ketika berbicara Sang Maha Pencipta, ketika berbicara kolbu, ketika berbicara ruh, tidak bisa dilihat oleh mata dohir. Jadikanlah itu sebagai patokan hidup. Karena apa? Karena kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Namun konteksnya di sini adalah berbicara bangsa negara Republik Indonesia. Artinya di sini berbicara jasad kita yang terlihat,
ya, karena semuanya timbul dari hati, dari pemikiran, bahkan ucapan, sehingga bisa menjadi perbuatan. Baik dan benarnya kembali lagi kepada diri kita sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Silahkan kita mau pilih yang mana, mau pilih ke surga atau ke neraka, tergantung dari amal atau amaliyah perbuatan kita selama hidup di dunia ini, sahabat-sahabat semua. Baik sahabat-sahabat semua, pesan yang dibawa oleh guru kami anak batin untuk sahabat-sahabat semua adalah khusus untuk para spiritualis atau yang berhubungan dengan ilmu kebatinan. Ayo kita sama-sama keluar dari persembunyian kita masing-masing. Karena apa? Karena negara ini, bangsa ini butuh sahabat-sahabat semua. Karena apa? Karena sudah dicontohkan bahwa ada salah satu intelektualis, sebut saja beliau ada Rocky Gerung, yang menyuarakan suara-suara rakyat, mungkin dengan kritikan-kritikan beliau, sehingga mengundang banyak polemik atau kontroversi, sehingga dari kubu yang memang berseberangan dengan beliau tidak menyukai apa yang sudah disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, sahabat-sahabat semua. Nah, tentu saja ketika berbicara Setropiningit dihubungkan dengan pemerintahan, memang ada korelasinya. Karena apa? Karena Setropiningit juga akan membangun bangsa ini. Berarti ketika berbicara bangsa, berbicara ke pemerintahan. Nah, berarti kita harus membuka mata apa yang sedang terjadi di negara ini, sahabat-sahabat. Yang sedang viral adalah kritikan-kritikan dari Bung Rocky Gerung untuk Bapak Presiden Jokowi, namun bukan kepada Bapak Jokowinya. Mungkin secara bahasa intelektualnya adalah substansinya, bukan kepada Bapak Jokowinya, tetapi kepada regulasi atau aturan-aturan, namun kepada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, mungkin substansinya adalah Rocky Gerung itu mengkritik kebijakan-kebijakan Bapak Presiden. Artinya di sini Rocky Gerung mewakili suara rakyat untuk membuat perubahan dari kebijakan-kebijakan yang memang merugikan rakyat menurut Bung Rocky Gerung. Nah, menurut beliau mungkin bagaimana menurut penilaian sahabat-sahabat semua? Nah, kalau menurut penilaian kami melihat dari sisi positifnya saja. Karena kalau kita melihat dari sisi negatif, itu sudah rahasia umum. Artinya meskipun tidak kami sampaikan, kita bisa melihat kenyataan yang ada seperti apa. Namun di sini kami hanya menyampaikan dari sisi positif, tujuan dari apa yang terjadi, dari apa yang sedang terjadi di negara ini, sahabat-sahabat semua. Ya. Satu, mungkin Rocky Gerung di sini mempunyai tujuan yang baik, tujuan yang positif, sehingga Bapak Presiden bisa merevisi kebijakan-kebijakan yang mungkin dinilai merugikan rakyat. Nah, itu ambil sisi positifnya. Begitupun kita melihat dari tanggapan Bapak Presiden Jokowi, seperti yang sudah disampaikan di media sosial bahwa Bapak Presiden Jokowi menganggap itu suatu hal yang kecil, sesuatu yang biasa, karena beliau sudah terbiasa menerima kritikan-kritikan dari rakyatnya. Salah satunya Bung Rocky Gerung. Artinya Bapak Presiden tidak menanggapi secara serius, karena hal-hal semacam ini memang sering terjadi disampaikan kepada beliau, Bapak Presiden. Artinya secara hati, secara pemikiran Bapak Presiden menerima kritikan-kritikan dari Bung Rocky Gerung. Karena apa? Karena memang kritikan-kritikan itu sangat dibutuhkan oleh beliau sebagai kepala negara. Nah, jadi intinya Bung Rocky Gerung mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi bukan kepada Bapak Jokowinya, bukan secara personalnya ya, tetapi kepada kebijakan-kebijakannya. Itu adalah sisi positif. Kami menilai itu sesuatu yang baik. Karena apa? Karena Rasulullah SAW juga, karena ketika melihat dari perjuangan Rasulullah SAW, ketika beliau syiar untuk menyiarkan agama Islam, bahwa memang Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Jadi bukan kepada manusianya ya, karena kalau kita membenci manusianya,
kita berarti kita membenci yang menciptakannya. Jadi kita tidak boleh membenci manusia, itu nggak boleh. Kita manusia, kalau kita dibenci oleh orang lain kan kita nggak mau. Artinya kita tidak boleh membenci penciptanya, artinya kita tidak boleh membenci manusianya. Nah, kalau membenci akhlaknya, terus membenci jalan pikirannya, membenci kebijakan-kebijakan yang memang sifatnya merugikan, itu boleh-boleh saja ya, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam seperti itu. Mungkin di agama-agama lain juga sama, tidak boleh membenci sesama makhluk, termasuk seekor semut pun kita tidak boleh, karena itu makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sahabat-sahabat semua ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa Bapak Presiden menganggapnya bahwa ini memang sesuatu hal yang kecil, bukan sesuatu yang serius. Artinya tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Nah, namun yang terjadi di lapangan, yang kita lihat di media sosial, kenapa yang terjadi malah sesuatu yang kita tidak inginkan, seperti kericuhan, demo di mana-mana. Nah, itu kan sesuatu yang kita tidak harapkan. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari substansinya, dari akar permasalahannya adalah hanya mengkritik kebijakan. Nah, mungkin saja ada oknum-oknum yang tidak suka kepada beliau Bung Roky Gerung, sehingga berbagai cara mencari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Bung Roky Gerung, sahabat-sahabat semua. Lalu kemudian yang dipermasalahkan adalah mungkin dari cara menyampaikannya Bung Roky yang tidak sesuai dengan hati nurani kita semua, karena ada bahasa-bahasa yang memang kurang enak didengar ya. Nah, mungkin itu salah satunya sehingga menimbulkan berbagai kontroversi ya. Nah, kembali lagi kepada niat yang mungkin ya, karena niat Bung Roky bukan kepada Bapak Jokowinya, namun tetapi kepada kebijakan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan itu memang sudah diklarifikasi, sudah disampaikan oleh Bung Roky sendiri. Lantas yang terjadi memang banyak sekali yang sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib dari apa yang sudah disampaikan oleh Bung Roky Gerung ya, terkait IKN, kemudian kebijakan-kebijakan kepada buruh-buruh yang ada di Indonesia ya, sehingga memang sehingga menimbulkan banyak kontroversi atau polemik ya. Kemudian kita lihat juga dari Bapak Muldoko sebagai salah satu staf kepresidenan ya. Pesan yang disampaikan oleh Bapak Muldoko terkait permasalahan ini adalah Bapak Muldoko di sini menyatakan bahwa siap pasang badan, apalagi beliau memang salah satu anggota TNI ya, sebagai pensiunan TNI maksud kami, sehingga jiwa patriotnya sudah mendarah daging. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kepresidenan, beliau siap pasang badan karena menyangkut nama baik presiden. Nah, di sini berarti ada poksinya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kepresidenan pemerintahan beliau siap untuk pasang badan. Sahabat-sahabat semua, berarti kita berbicara dari sisi positifnya. Artinya Bung Roky Gerung di sini menyampaikan hal-hal yang positif. Kemudian tanggapan dari Bapak Presiden juga positif dan tanggapan dari Bapak Muldoko juga positif. Lantas di mana ada yang negatif? Oke lah, banyak yang tidak suka dengan kritikan Bung Roky Gerung. Kita doakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala mengetuk itu hatinya. Lantas yang sudah terjadi, karena memang banyak yang sudah melaporkan dari apa yang sudah disampaikan Bung Roky kepada Bapak Presiden, sehingga Bung Roky Gerung dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, itu sudah ada pihak yang berwenang untuk mengurusi. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana hasil dari pihak yang berwajib terkait kontroversi kritikan yang disampaikan Bung Roky Gerung kepada Bapak Presiden, sahabat-sahabat semua. Nah, tetap saja sahabat-sahabat semua, di sini kami tidak membicarakan hal-hal yang negatif ya. Karena ketika berbicara negatif pasti akan mengandung unsur positif
Nah, ketika negatif dan positif maka di sana terjadi tolak belakang ya. Jadi pasti ada gesekan. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah ketika ada positif dan negatif pasti ada gesekan. Nah, tapi kita berpikir bagaimana caranya anak batin berpesan yang negatif jadi positif, yang positif sama positif, sehingga negara ini bersatu, tidak akan terpecah belah. Mungkin paham maksudnya sahabat-sahabat semua ya. Apapun yang sudah terjadi ya di negara ini, kita doakan yang terbaik ya. Kita doakan yang terbaik sambil menunggu sang kinasi setropi dingit untuk memimpin negara ini, sahabat-sahabat semua. Karena hanya setropi dingit lah yang bisa membereskan masalah-masalah ketatanegaraan seperti itu, sahabat-sahabat semua. Sabar saja ya, kita berharap, kita berdoa semoga apa yang terjadi di negara ini, di Republik Indonesia yang tercinta ini, semoga cepat selesai ya. Kita tunggu nanti. Nah, kita tunggu saja kapan setropi dingit akan keluar, kapan setropi dingit akan memimpin bangsa ini, negara ini. Kita sudah merindukan kedatangannya sang kinasi setropi dingit, sahabat-sahabat semua ya. Nah, kami mengajak kepada para spiritualis, ayo bersatu, ayo untuk membangun bangsa ini, gunakan hati dan pemikiran, ucapan dan perbuatan sehingga selaras, sehingga bisa meredam ego-ego kita semua. Karena kalau masih ada ego, sulit untuk menyatukan bangsa ini. Itu saja mungkin pembahasan di video kali ini. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.